kita diberitahu siapa musuh kita agar kita mawas diri. Kita ngerti bagaimana menghadapi lawan tersebut. Gitu. Jadi alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam agar kalian jangan menyembah syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, maksudnya kita semua ini manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, agar kamu alla ta'budu syaitan, agar kamu jangan sekali-kali menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu aduwwum mubin, your real enemy, musuh yang nyata, musuh yang sebenar-benar musuh, musuh latin kamu. Kenapa Allah menceritakan kalau setan itu musuh kita? Agar kita tidak mengikuti langkah-langkahnya. Jangankan menyembah, mengikuti langkah-langkahnya pun dilarang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu dekati langkah-langkah setan itu. Sebab sekali kita mengikuti langkahnya, kita akan tergiur melakukan langkah-langkah selanjutnya. Orang koruptor triliunan itu kan dimulai dari pungli jutaan. Orang korupsi itu dimulai dari sekedar menerima uang rokok, uang kopi, sehingga gaji untuk bikin rumah, uang kopi, uang tip untuk beli kopi, gaji untuk makan anak istri, uang tip untuk sarapan pagi. Mula-mulanya begitu itu. Menjadi kebiasaan, akhirnya terbalik. Gaji untuk sarapan pagi, uang tip yang bikin rumah. Karena udah lebih besar uang tipnya daripada gajinya. Saya bisa tolong, Anda bisa beri berapa? Itu dimulai dari yang kecil, Orang berzina. Apa orang berzina itu langsung berzina itu? Tidak. Mula-mula, kalau kata orang Arab, mula-mula nazarin, melihat. Udah itu berbicara, udah itu berjanji, udah itu mulailah bertemu. Kalau sudah bertemu, yang terjadilah. Ada mahasiswa saya bikin dalam bahasa Inggris, terkejut juga saya dibuatnya itu. Yang pertama Pak, looking Pak katanya, looking, melihat. Yang sudah itu baru speaking Pak, looking, speaking, berbicara, betul juga saya pikir. Udah itu Pak, meeting katanya, bertemu, terakhir bunting Pak katanya, betul juga saya pikir. Hebat mahasiswa sekarang, kreatif, ing semua dibikinnya. Wah. Jadi jangan dimulai wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan didekati langkah-langkahnya. Langkah yang ke-1 tetap dimulai dari langkah yang pertama. Begitu juga yang baik. Kalau mau mengikut yang baik, ya ikuti langkah-langkah kebaikan itu. Oh, mau jadi ustadz besar tapi tidak mau belajar, ya mustahil. Itu hanya ada dalam dunia tasawuf yang disebut dengan allamal insan malam ya'lam, karena gurunya langsung Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Tapi itu pun berat juga, karena Tuhan itu mengajarkan kepada manusia langsung. Kalau manusia itu layak diajar,
artinya kita harus mensucikan diri sesuci-sucinya. Ini sembahyang enggak? Baju enggak pernah dicuci. Kalau dilemparkannya ke Sungai Siak, mati buaya putih di situ. Tapi mengaku dapat ilmu dari Tuhan, macam mana caranya? Mustahil itu, mustahil. Jadi jangankan menyembah, mengikuti langkah-langkah pun tidak boleh. Kenapa Allah ceritakan musuh kita itu setan? Agar kita sadar kita punya musuh. Yang bahaya itu kita punya musuh, tapi kita tidak sadar kalau kita punya musuh. Nah, itu bahaya. Lupa kita kalau kita punya musuh. Sebab manusia sering lupa kepada setan, tapi setan tidak pernah lupa kepada manusia. Ini yang dikatakan orang tua-tua kita dahulu, kijang selalu lupa dengan jerat, tapi jerat tidak pernah lupa dengan kijang. Kijang sering lupa dengan jerat itu, tapi jerat tidak pernah lupa dengan kijang. Begitu kijang masuk, jerat akan menangkap. Setan pun demikian. Kita lupa kalau setan itu ada, tapi setan tidak pernah lupa tugasnya untuk menyesatkan kita. Karena itulah perjanjian dia dengan Allah. Ketika dia sudah berhasil menggoda Adam dan menjerumuskan Adam, dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Apa tugasnya? Menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa musuh kita, mudah kita untuk melawannya. Oh, ternyata musuh saya itu pendekar. Kehebatannya silat tarala. Silat tarala ini persis macam silat Natal di Mandailing. Kurang pakai kaki, tapi hebat kunci mengunci. Gimana cara menghadapinya itu? Kalau udah tahu lawan mudah. Oh, lawan saya itu pakai silat lintau. Tangan cepat, kaki cepat, tapi bertahan kurang pintar. Bagaimana cara menghadapinya? Wah, begitu. Tapi kalau buta, siapa lawan kita? Oh, bingung kita itu. Makanya pelatih sepak bola yang hebat itu, setiap dia mau bertanding, dia pasti membuka rekaman permainan lawannya. Nah, dibuka itu. Oh, begini cara dia bermain. Kalau begitu, begini cara menghadapinya. Kalau lawannya sebanding. Kalau Indonesia lawan Argentina 100 kali pun dibuka, tidak akan menang juga. Ini itu masalah. Harus banding gitu. Jadi kita diberitahu siapa musuh kita agar kita mawas diri. Kita ngerti bagaimana menghadapi lawan tersebut. Jadi alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam agar kalian jangan menyembah syaitan. Menyembah di situ bukan sekedar sujud, tapi juga mengikuti langkah-langkahnya. Mempercayai ada kekuatan setan yang kadang-kadang dianggapnya selevel dengan kekuatan Allah, sehingga dia meminta-minta tolong kepada setan itu. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah itu hanya kepada Allah dan meminta tolong itu hanya juga kepada Allah. Maka yang bahaya itu sebetulnya talbisul iblis. Sesuatu amalan seakan-akan jalan Tuhan, tapi sesungguhnya jalan setan. Itu yang paling berat itu. Ini yang kita banyak tertipu. Menuntut ilmu kita. Bagus itu. Agar ilmu ini mangkuih, agar ilmu ini makbul, nggak boleh meninggalkan sholat, rajin berpuasa, jangan berzina. Oh, bagus itu. Tapi hati-hati, ini bisa menjadi talbisul iblis, sehingga kita sholat bukan lagi karena Allah,
Kenapa sholat? Beko kalau ndak sholat hilang ilmu. Kenapa takut nggak berpuasa? Takut hilang ilmu. Kenapa takut berzina? Kalau berzina hilang ilmu. Akhirnya dia melakukan itu bukan lagi karena Allah, tapi karena ilmunya. Ini yang bahaya itu. Mungkin ulama-ulama dulu bagus, dibuatnya begitu agar kita tidak melakukan. Tapi kunci akhirnya nanti bahwa sesungguhnya kita melakukan itu dan tidak melakukan itu bukan karena ilmu, tapi hanya karena Allah. Tapi kadang tidak sampai ke ujung, hanya sampai kepada ilmu saja. Nampaknya bagus tapi sesungguhnya bahaya. Akhirnya kita jatuh kepada perbuatan syirik, melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena